bersama membangun pilar teknologi negeri. Berdiri gagah di hijaunya kota biru perak ungu, belajar di sana di gedung kuliah bersama. Tangguh dalam iman, unggul dalam pengembangan ilmu, setia mengabdi pada bangsa dengan berasaskan Pancasila. Sehari-hari sintaks error sudah lazim kutemui. Manufaktur, ekonomi produksi dikejar deadline yang tak kunjung selesai. Ku terjatuh dalam kontur kompleks dengan kekuatan alam raya membangkitkan pijar masa depan. Cita maju bersama dan kuatkan tekad menembus awan untuk meraih bintang. Marilah maju bersama kami, bergerak berkolaborasi mengembangkan teknologi untuk kemajuan Indonesia dan kejayaan kampus kita, Universitas Airlangga, dan kejayaan kampus kita, Universitas Airlangga.
Baik, jadi ini teman-teman maba baru selesai nih presentasi tugas akhirnya nih. Semoga teman-teman semua ini dapat hasil yang terbaik ya, bisa dapat juara tuh. Kan tadi udah dibilang sama Kak Rani ada juara 1, 2, dan 3. Semoga teman-teman semua ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik berdasarkan usaha kalian juga. Nah, acara berikutnya adalah pengisian tembok harapan. Nah, di sini teman-teman panitia nanti akan meng-share link untuk mengisi harapan-harapan kalian. Itu lewat link Padlet. Jadi silakan diakses itu via chat Zoom, itu sudah diberikan linknya. Jadi teman-teman di sini bebas untuk mengisi harapan-harapan kalian untuk FTMM, harapan kalian untuk diri kalian sendiri, harapan kalian untuk orang tua mungkin atau segala macam, ataupun juga bisa kesan-pesan selama menjalani ospek fakultas. Bener banget. Jadi nanti kita bisa aminkan bareng-bareng ya. Iya, ntar kita bacain satu-satu nih. Bener banget. Yuk. Biar kita ramein acara kita nih. Isi yuk teman-teman. Ayo boleh teman-teman silakan isi. Alhamdulillah selesai dengan lancar. Alhamdulillah. Tapi nanti ada acara lagi ya nih Kak. Iya. Terus ini apa? Saya ingin tidur. Waduh, siapa tuh ingin tidur tuh? Ngapain? Jangan dong. Semoga saya jadi saingannya Elon Musk. Amin. Bismillah komisaris. Bismillah sangar kayak Mas Haris. Waduh, Mas Haris sudah disenggol lagi nih. IPK 4, amin. Amin. The best lah, ya, iya dong. FTM memang pasti the best dan selalu pasti jadi the best. Waduh, rame banget nih yang ngisi nih. Bener banget. Bismillah jadi rektor UNER. Waduh, panjang itu perjalanannya. Panjang itu. Banget, sekolah dulu, kuliah dulu kuliah yang bener. Ntar ya, kalau misalnya udah lulus, sudah S2, S3 tuh bisa tuh jadi rektor tuh. Keren-keren. Apalagi tuh? Aduh banyak. Semoga dosennya nggak ada yang galak. Amin. Nggak ada kok yang galak-galakan ya. Dosen FTM itu pasti muda semua. Pasti paham sama mahasiswa-mahasiswanya. Keren-keren juga. Bismillah. Kak mau presentasi ulang. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Udah hasil yang terbaik ya. Yang udah ditampilin teman-teman. Waduh. Apa tuh? Teman-teman tolong itu ya, isinya jangan yang aneh-aneh. Iya. Harap-harapannya saja. Bismillah bisa kayak Jerome, amin. Keren tuh. Amin. Udah pinter. Terus dia bisa kuliah ke luar negeri. Bener, kan ya, bikin channel YouTube. Waduh, bisa motivasi juga. Orang banyak. Tuh keren sih. Bagus banget ya Bang Jerome. Keren banget tuh kalau cita-citanya kayak gitu tuh. Apa itu? Bentar. Semoga bisa kuliah ke Jepang kayak dosen. Amin. Semuanya pada pengen pasti kayak gitu. Karena ketika kita udah kuliah ke luar negeri itu pasti kita dapat pengalaman yang banyak tuh. Ibaratnya kayak belajarlah sampai Cina itu. Tadi apa gimana peribahasanya? Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh iya itu maksudnya. Pengen ikutin jejak calon istriku. Aduh, calon istriku tadi siapa? Aduh, lewat tadi. Bismillah, student exchange. Amin. Kapan lagi kan ke luar negeri tapi dibiayain. Enak banget. Karsa FTMM 2021 the best. Pastinya dong. Ini panitia ini pada udah kerja keras semua ini. Ini ada yang pakai bahasa Jepang nih. Nih gimana nih ceritanya nih? Gimana bisa dibaca? Gak ngerti. Semoga bisa. Bismillah dapat jodoh di UNER. Waduh. Ini mau nyari ilmu atau nyari jodoh? Kalau dua-duanya bisa, kenapa enggak? Wah ini gitu pengalaman ya? Nih pasti nih. Pengalaman nih. Kalian nih ada pawangnya nih, hati-hati. Apa itu? Bismillah UNER X ITS. Waduh. Ke tetangga gitu ya, tetangga sebelah. Boleh. Bismillah jadi orang kaya, amin. Bismillah tesnya akreditasinya A. Waduh, amin kan bareng-bareng dong. Ini kalian kebetulan TSD juga nih. Kita aminkan bareng-bareng teman-teman. Semoga UNER bisa saingin Oxford dan lain-lain. Waduh, keren ya. Amin, pasti. UNER pasti bisa kayak gitu. Asal kita semua bisa memberikan kontribusi terbaik kita untuk FTM dan juga UNER juga gitu. Oke.
Waduh, Waduh, ada yang ngepap ikan tuh. Kenapa ikannya? jadi temen selama ospek kali ya ikan-ikannya ini. Makasih kakak-kakak panitia, sama-sama. Terima kasih juga antusiasmenya. Semoga FTM selalu teman-teman. maju. Amin. Amin. Pasti namanya aja Fakultas Teknologi Maju. Nah, Harus maju memang. Udah jadi doa ya sekalian. Iya, dari namanya aja udah kayak gitu loh. Bismillah tahun depan jadi panitia Karsa, amin. Boleh tuh, keren banget kalau kamu jadi panitia Karsa besok nih. Kamu harus bisa bikin yang lebih keren daripada lebih keren dari kita. Ya, kita doakan pasti bisa itu, pasti bisa kok. Sukses buat kalian nanti. J for Komting, waduh. Apa nih? Komting, boleh. Gak apa-apa. FTMM jadi gudang prestasi, amin. Amin. Kita semua harus bisa memberikan prestasi terbaik kita nih buat Bener fakultas banget, kita. Usaha bareng-bareng ya, supaya prestasinya lebih lagi ke depannya. Semoga lulus cum laude, amin. Amin. Bismillah ketua UKM, amin. Boleh. Aduh. Semoga nggak ada yang meniru Ragil. Ragil siapa? Bentar. Besok kuliah guys, ayo dong, semangat dong. Makanya nih, justru ini jadi awal kita untuk memulai hal yang baru. Harusnya kita penasaran ya, aduh, nih kuliah nih seru nih, harus gitu. Sebenarnya kuliah online tuh seru juga loh Kak Akil ya. Iya bener. Asal dinikmati teman-teman, jangan boring. 2022 Nopal masuk UNER ganteng, waduh. Boleh juga nih. Amin. Kali aja ada yang nyantol kan ya. Info cewek Farel lagi ini, waduh, kok jadi nyari jodoh sih, jadi biro jodoh apa ini? Semoga bisa ke Mars. Waduh, boleh tuh? Nih, kan ini lagi ada penelitiannya tuh ke Mars tuh, bisa atau enggak hidup di Mars. Boleh. Ya Allah, jangan sampai ngerasa salah jurusan. Amin, jangan sampai nanti dong. Kalau udah ngerasain materinya pasti enjoy kok, bener banget. Jadi nanti bisa dicari lagi, kira-kira apa sih yang bisa bikin kamu suka sama jurusan karena kamu, nggak apa-apa. Kayak gitu Kak. Awalnya itu ngerasa salah jurusan gitu. Ternyata waktu masuk malah enggak kok. Ini malah kayaknya udah yang terbaik gitu di jurusan. Bismillah dapat WA-nya Mbak MC tuh. Ada yang nyariin WA-nya, sebutin dong nomornya. Sebutin 08. 08 bisa yuk. Bismillah dapat cutting. Gas OTW Jepang, gas kalau ada beasiswanya. Filza cantik bek, waduh, siapa nih? Siapa ini? Waduh, ada yang Mbak Filza itu dicariin tuh. Kak, si Nopal ulang tahun, ucapin dong. Selamat ulang tahun Nopal. Semoga cita-citanya terkabul. Oh iya, kuliahnya lancar. Amin. Waduh, diucapin nih sama semua panitia nih Nopal nih. Gas berangkat haji sama Kating, amin. Ayo, kapan lagi naik haji diajak aja. Benar banget. Nabung dulu ya, nabung. Bismillah mau di Ayunda jadi istriku tahun depan. Kuliah dulu, belum bener udah ngajak nikah mau di Ayunda. Apa itu? Yuk bisa buka UKM e-sport. Waduh, boleh nih. Ini visioner banget nih, boleh. Bener bisa. Tukang kayu banting apa? Tukang tahu banting kayu, nggak tahu. Waduh, ini pantun apa? Lancar gimana teman? Kalau semester 1 kayaknya masih paketan ya. Iya, tapi mungkin karena ada penyesuaian dari pusat kan ya. Jadi KRS ada yang harus disesuaikan. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Ini KRS juga sedang disesuaikan, sudah dikomunikasikan ke kemahasiswaan. Mau regal apa? GWS pribadi, waduh siapa yang sakit? Emang semuanya sakit nih, get well soon. Itu Kak Manda love you, itu Kak Manda siapa tuh? Kak Manda mentor mungkin ya. MC-nya cantik banget ya Allah tuh Kak Lia. Loh, Kak Akil itu maksudnya? Cantik banget MC-nya, masa aku dibilang cantik gimana dong? Aku kan ganteng. Iya, boleh. Terima kasih. Doakan saya dapat Ballon d'Or tahun ini. Waduh, ini mau jadi pemain bola nih kayaknya ini. Masuk Barca dulu biar bisa jadi Ballon d'Or. Ingin memajukan senjata api Indonesia. Amin. Doanya keren-keren banget nih teman-teman.
Kak, guestarnya siapa? Mau ngekos? Iya, boleh. Ngekos, ayo. Boleh. Kalau udah dapat restu dari orang tua, udah vaksin, tuh aman tuh. Mau Jaga kesini kesehatan ngekos. juga teman-teman. Supaya cepet offline kita semua. Sylvia Febriani cantik banget tuh. Tuh, dapat Atas satu. nama Siapa Sylvia tuh? Febriani itu ada yang bilang cantik. Salam 82. Waduh, ini jadi Itu ada bahas pertanyaan bola tuh, nih. Kak. Hari ini beneran sampai jam 7. Bukan sampai jam 7 teman-teman, tapi ntar jam 7 itu ada awarding naiknya. Iya. Jadi ntar abis ini kalian bakal ngikuti kegiatan dari Amerta. Itu ada penutupan dari Amerta, baru setelah itu ada jeda waktu, nanti bakal ada live YouTube dan Instagram, Jam biar berapa teman-teman semua bisa tahu nih siapa yang pemenang-pemenang tugas akhir. Sama ada 5 kategori mahasiswa teraktif ya, Kak? Iya, ya? terbaik. Nah, Jadi ada terternya nih. terternya tuh. Jadi stay tune teman-teman. Kak Tarisa baik banget, gak tahu lagi. Waduh, ini Kak Waduh, Tarisa keren temanku tuh. itu, anak nanoteknologi. Waduh, keren panitianya ya, ramah-ramah banget nih. Bismillah, gue starnya Kim Jong Un. Waduh, Aduh. ini mau ngajak Presiden Korea Utara nih. Gimana ceritanya? Doain chat aku dijawab, amin ya. Semoga abis ini pasti dijawab langsung. Semoga. Bismillah, Mbak MC jadi istriku suatu hari nanti. Waduh, tuh. Gimana tuh tanggapannya tuh? Banyak yang modus nih dari sini nih. Waduh, waduh. Bismillah diimamin Mas Otman. Waduh, Mas Otman. Mas Otman di mana nih, Mas Otman Mas? tuh teman satu prodiku tuh ya. Nanti aku sampein ya ke Mas Otman. Lontong. Oke, teman-teman semuanya di sini. Terima kasih sudah meramaikan link Padlet ini. Harapan-harapan kalian semoga bisa diaminkan dan bisa tercapai semua cita-cita dari kalian ya semuanya. Benar banget. Nah, setelah ini akan ada penutupan atau sambutan sepatah dua patah kata dari Bapak Dekan kita, Bapak Dwi Setiawan. Kepada Pak Dwi Setiawan, dipersilahkan. Baik, Bapak, dipersilakan Pak untuk memberikan sambutannya. Bapak masih ke-mute, Pak? Baik, sudah Bapak. Oke. Silakan, Pak. Oke, tadi tidak bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang berkesan, gitu ya, berkesan buat saya sendiri dan buat mungkin keluarga besar FTMM dalam penerimaan mahasiswa baru. Ini mungkin hal pertama yang terjadi di penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Yang pertama mungkin yang saya hormati, kalau tidak salah tadi ada Bu Wakil Dekan 1, kemudian para dosen, ya para dosen, kemudian para panitia, para dari tenaga kependidikan, ya terima kasih banyak telah memfasilitasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan. Dan ini adik-adik mahasiswa saya ucapkan terima kasih banyak sekali sudah membuat acara selamat datang kepada adik-adiknya di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan acara atau kegiatan yang saya kira sangat spektakuler gitu ya. Ini kalau saya lihat mungkin sama kayak Olimpiade ini acaranya. Baik, saya mengikuti mulai
hari Jumat, kemudian Sabtu, dan hari ini saya ikuti semua, termasuk tadi ada tembok harapan gitu ya. Tadi ada yang pengen semoga jadi rektor gitu ya. Oke, diaminkan tadi sama MC gitu ya. Jangan lupa saya ini juga periode kemarin juga mencalonkan. Jadi kalau pengen jadi rektor ya harus mencalonkan diri menjadi rektor. Dan alhamdulillah mungkin suara yang saya dapatkan selisih 11 dengan Pak Rektor yang sekarang. Jadi posisi nomor 2 saya. Kalau di Indonesia gitu sudah wakil presiden. Gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa baru, ini saya dikasih waktu berapa lama, Mas? Siapa tadi? Dari panitia? Saya dikasih waktu berapa lama? Oke, ya. 15 menit, Pak. Waktunya sekitar segitu ya. Kalau lebih dikit, mohon ditolerir. Ini karena saya akan sedikit merangkum dari apa yang saya ketahui, apa yang saya tangkap dari acara ini, mulai hari Jumat ya, sampai hari ini. Mungkin saya akan menyampaikan ya, kalau seperti ini kan lebih enak. Nah, saya enggak pakai masker ya, karena ini di rumah. Ya, mungkin rekan-rekan baik panitia maupun adik-adik mahasiswa yang baru di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, saya akan sedikit menyampaikan biografi atau autobiografi saya, karena itu ada beberapa pertanyaan kemarin dari diskusi itu yang mungkin dari narasumber itu terinspirasi jika tidak hanya ditulis tapi merupakan cerita pribadi ya. Saya ini dilahirkan kira-kira 49 tahun yang lalu di suatu daerah ya di Jawa Timur. Kemudian dalam perjalanan waktu pokoknya saya diterima di Fakultas Farmasi UNER tahun 1990 ya. Kemudian saya menempuh program S2 maupun S3 di Institut Teknologi Bandung ya. Itu kalau diceritakan di autobiografi mungkin agak panjang gitu ya, yang panjang lah, nanti kapan-kapan saya akan tuliskan. Dan alhamdulillah selama sekolah saya mendapatkan beasiswa. Nah itu. Kemudian di tahun 2015 saya diamanahi sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Farmasi ya sampai tahun 2020, dan itu overlapping dengan saat saya menjadi dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Ya, kira-kira karya saya yang terlihat sekarang ini adalah Gedung Nanizar Zaman. Ya, Gedung Nanizar Zaman itu mulai awal berdiri sampai menjadi gedung yang megah, ya, sampai ada temannya. Temannya adalah Gedung Kuliah Bersama ini. Ini adalah 2 menara kembar yang menjadi ikon UNER saat ini dan ke depan. Ya. Itu saya banyak terlibat di sana. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya di samping bidang keuangan sumber daya. Saya juga bisa menyelesaikan pindahan Fakultas Farmasi dari gedung lama di kampus B ke gedung Nanizar Zaman lantai 10 yang bersebelahan dengan GKB. Kemudian setelah selesai itu yang menginspirasi Pak Rektor untuk mendirikan gedung baru di samping Gedung Nanizar Zaman, yaitu yang sekarang ditempati oleh Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Ya, kemudian di samping saya menjadi wakil dekan 2, saya juga menjadi tahun 2019 kalau tidak salah itu menjadi ketua sertifikasi dosen di Universitas Airlangga. Ya, kemudian saya juga menjadi panitia di penerimaan mahasiswa baru, waktu itu SBMPTN Panlok 50, ya, waktu itu masih di tingkat Jawa Timur, Panlok 50, dan sekarang saya juga membantu LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di tingkat pusat, membantu Pak Rektor, karena Pak Rektor ketuanya, saya juga masih terlibat di sana. Di samping itu saya juga diminta sebagai anggota tim percepatan guru besar di Universitas Airlangga. Ya, itu hanya diisi 4-5 orang dengan
Direktur Sumber Daya Manusia. Ya, saya menjadi guru besar di usia 47 tahun, jadi belum 50 tahun, dan itu bukan cita-cita saya, tetapi dari proses yang saya lalui dalam waktu usia 47 tahun, saya bisa mencapai guru besar. Nah, itu kira-kira tugas yang saya emban di Universitas Airlangga. Ya, di samping itu saya juga sebagai konsultan di industri farmasi. Ya, mulai tahun awal 2015 sampai sekarang, saya dulu juga konsultan industri farmasi BUMN di Jakarta, kemudian juga konsultan industri farmasi di Jawa Timur. Tetapi karena saya harus menjalankan tugas sebagai wakil dekan sumber daya, keuangan dan sarana prasarana, akhirnya yang di Jakarta harus saya lepas. Ya, kemudian saya hanya menjalani sebagai konsultan di salah satu perusahaan industri farmasi swasta di Jawa Timur. Ya, tantangan luar biasa. Jadi di samping saya punya track record di bidang pendidikan, saya juga secara keahlian mungkin ya, karena orang industri menggunakan saya berarti ada pengakuan di sana. Jadi mungkin kira-kira ini dari diri saya, sehingga apa yang disampaikan para panitia, para narasumber pada saat wawancara kemarin, bahwa tidak hanya pendidikan itu yang membuat sukses seseorang, tetapi juga soft skill, kemampuan yang lainnya itu yang harus diasah. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan lebih dalam sedikit gitu ya. Yang kemarin kan ada beberapa pertanyaan dari narasumber mulai prodi nanoteknologi ya, kemudian TRKB, data science dan seterusnya. Saya sangat tergelitik dan saya minta waktu ke panitia untuk menjelaskan ini. Kenapa? Ini ada hubungannya saya sebagai dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin dengan 5 prodi ini dan pengalaman saya saat di industri farmasi. Ya. Jadi saat di industri farmasi, saya diserahi penuh untuk memajukan industri farmasi itu mulai dari pengembangan sediaan sampai ke bagaimana perusahaan itu bisa untung gitu ya. Intinya di sana. Ternyata di sana tidak hanya ilmu farmasi yang diperlukan, tetapi ilmu-ilmu lain itu harus bisa masuk di sana. Kata-kata yang selalu saya pegang gini, owner-nya gitu ya, atau plan manajernya atau manajer pabrik selalu menyampaikan, dan itu membekas di saya. Jadi kalau kita hanya bisa membuat suatu formula, tetapi kita tidak bisa bersaing atau menjual produk kita di pasaran, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi dari sisi kolaborasi atau pemahaman ilmu-ilmu yang lainnya, itu harus didapatkan. Oleh karena itu, ya kebetulan saya ada pengalaman di industri farmasi, kemudian waktu saya sekolah S2 dan S3 di Bandung, itu dosen-dosen saya, guru-guru saya, itu semuanya adalah konsultan, sehingga saya tidak mengalami kesulitan dalam mengkolaborasikan keilmuan-keilmuan yang ada, termasuk keilmuan di bidang ekonomi, bagaimana produksi itu bisa berjalan dengan efisien, sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu yang saya dapatkan. Jadi ilmu itu sekarang tidak bisa lagi itu sendiri-sendiri. Harus didukung oleh keilmuan-keilmuan lain. Termasuk di industri yang saya di sana, itu sekarang yang namanya otomatisasi alat untuk produksi sediaan farmasi, itu mau tidak mau harus dilakukan. Karena alat-alat yang baru itu dirancang secara otomatis untuk mendapatkan efisiensi. Ya, jangan khawatir nanti yang di robotika sekarang itu semuanya ke arah sana. Itu seperti yang saya sampaikan awal pada saat pembukaan itu ya di Karsa ini hari Jumat, itu kan saya sampaikan. Jadi sekarang semua ke arah otomatisasi. Artinya apa? Semuanya hampir semua industri-industri yang berisiko yang untuk meningkatkan
keamanan, kemudian efisiensi itu menggunakan otomatisasi ini. Ya, contoh mamanya yang tadi yang saya alami di industri bahwa sekarang kalau membuat suatu sediaan farmasi atau obat itu mulai awal sampai akhir itu sudah yang menjalankan adalah mesin dengan dikontrol oleh ahli-ahli, harusnya memang ahli-ahli di bidang robotika. Karena terus terang untuk setting alat yang otomatis, karena sekarang kita tidak punya tenaga ahli di bidang robotika, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya saya tertarik waktu Pak Rektor mengamanahi saya sebagai dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, paling tidak saya bisa memberikan pembelajaran atau pengalaman saya di fakultas ini. Ya, itu kira-kira saat ini yang saya jalani. Di samping saya sebagai guru besar di Fakultas Farmasi saat usia saya 47 tahun dan sebagai panitia percepatan guru besar di Universitas Airlangga, saya juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diamanahkan ke saya, ya. Di samping saya mendapatkan tugas sebagai dekan di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Oleh karena itu, ya, bendera FTMM itu kita rancang untuk seperti itu. Jadi kemarin intinya yang ditanyakan kan apa sih perbedaan antara teknik elektro, teknik industri gitu ya. Itu kemudian sains data antara yang di FTMM itu dengan di universitas lain. Bedanya adalah dari bendera itu sebenarnya. Sisi kolaborasi, makanya Karsa atau FTMM itu jargonnya ya, saya lupa jargon atau jargonnya itu adalah kolaborasi harus di sana. Ya nanti coba dilihat lagi benderanya. Benderanya itu ada biru tua atau biru, itu menandakan bahwa itu adalah kemajuan, ya kemajuan dari sisi teknik atau teknologi. Ya, kemudian ada silver, ya itu keunggulan, ya keunggulan di bidang teknologi, dan ada merah, maron atau popandors gitu ya. Itu ya ini seperti background-nya ini, ya background Anda semuanya itu adalah menunjukkan kolaborasi. Ya, dan ketiga-tiganya ini merupakan penunjang pilar di Universitas Airlangga. Jadi itu yang berbeda, makanya ini dijadikan satu fakultas, nanti harapannya itu bisa berkontribusi lebih ke bangsa dan negara ini. Ya, itu bedanya. Kita punya rumah sakit, ya, kita punya social science, ya, kita banyak punya rumah sakit gigi, rumah sakit RSUA, RSKI, kemudian rumah sakit hewan, gitu. Itu adalah bekal yang tepat untuk kita bisa mengaplikasikan keilmuan. Di samping itu kita punya social science, kita punya ekonomi, kita punya ekonomi dan bisnis ya, ada manajemen, akuntansi, kemudian ada psikologi, ada hukum dan seterusnya, dan ada ilmu budaya. Itu kalau kita ditunjang dengan teknik, jadi dari robotika, artificial intelligence, saya sudah berdiskusi dengan dekan dari Fakultas Ilmu Budaya, bagaimana sih memetakan budaya-budaya yang ada terutama di Jawa Timur ini, supaya bisa dinikmati orang, bisa dilihat orang, ya itu menggunakan artificial intelligence. Harusnya bisa, dan itu sangat menarik, dan sekarang lagi menjadi salah satu topik untuk bisa dikerjakan di bidang social science. Ya, jadi kolaborasi itu yang beda. Jadi kalau teknik elektro kita bisa menunjang. Kita mulai yang pertama dulu ya, teknik elektro. Elektro itu memang kita fokuskan di energi. Ya, energi baru dan terbarukan. Saya kira kakak Anda kemarin luar biasa menjelaskan apa bedanya. Ya, kita fokusnya di sana, kemudian dengan kolaborasi dengan robotika, ya, kemudian teknik industri, ya, itu bisa dilakukan. Ya, kemudian teknik industri, ya, begitu juga teknik industri, saya kira sudah jelas lah. Yang dijelaskan kemarin itu narasumbernya luar biasa. Ya, kemudian ada sains data.
Sains data saya kira juga sudah sangat jelas. Sekarang apapun media sosial yang Anda gunakan, baik itu untuk menunjang perekonomian, ya dengan Gojek, Shopee dan seterusnya, itu adalah aplikasi dari sains data. Benar seperti yang disampaikan oleh narasumber kemarin. Apa bedanya sains data itu dengan statistik? Tentu berbeda. Sains data itu adalah kolaborasi dari 3 keilmuan, ilmu statistik, ilmu matematika, dan ilmu komputer, kan itu. Sehingga dengan penguasaan itu akan lebih aplikatif, ya tidak hanya sekedar dalam perhitungan. Ya, sains data. Kemudian apalagi ini? Robotika, ya robotika. Robotika, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Ya, sekarang hampir semuanya itu menggunakan teknologi otomatisasi. Jangan dilihat nanti mau kerjanya di mana. Memang Anda bukan profesi, tetapi bahwa 5 keilmuan ini adalah nanti sarjana-sarjananya itu akan sangat dibutuhkan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Makanya saya untuk mendapatkan dosen sains data itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Karena begitu mereka lulus yang punya kemampuan sains data ini, itu banyak sekali dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, instansi-instansi itu untuk bisa memprediksi, mengambil kebijakan dalam menentukan tahap-tahap berikutnya, yaitu sains data. Yang terakhir adalah rekayasa nanoteknologi. Ya, ini mungkin perlu saya jelaskan lagi. Di sini ada Pak Tahta. Kalau Pak Tahta itu, Pak Tahta ada? Iya, ada, Prof. Iya, Pak Tahta ini sekarang masih di Jepang. Anda sudah bisa menanyakan lebih jauh nanti bagaimana aplikasi nanoteknologi di bidang teknik gitu ya. Nanti mengenai sel surya dan seterusnya, itu kalau bidang nano itu bagaimana? Nanti Pak Tahta akan menjelaskan hal itu. Saya akan menjelaskan dari sisi medis, dari sisi saya keilmuan farmasi. Sekarang ini kita kekurangan tenaga-tenaga yang memahami tentang nanoteknologi. Di obat, seperti yang disampaikan oleh narasumber kemarin, itu yang namanya nanorobotik itu digunakan untuk pengobatan kanker. Betul itu. Bagaimana caranya? Jadi robot itu akan membawa obat-obat itu langsung ke sel target. Sel kankernya itu di mana? Kita bisa mendesain, Mas Aldo itu luar biasa itu. Waktu sekolah S2-nya di Inggris, itu membuat itu untuk minyak. Nah, sekarang kalau di bidang farmasi, dia bisa membawa obat-obat itu sampai ke sel target sehingga sel-sel lainnya itu tidak tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh sehingga tidak ikut mati. Yang dimatikan itu hanya sel-sel kanker. Itu contoh ya, contoh paling banyak. Ya, di prodi nanoteknologi ya Prof. Ratnasari itu juga mendalami itu. Ya, kemudian yang kedua, aplikasi nanoteknologi yang saya tahu. Sekarang ini kan berkembang dan booming sekali kosmetika yang menggunakan bahan-bahan yang didesain dengan sistem nano ini. Bagaimana suatu bahan itu dibuat nano sehingga begitu dioleskan ke dalam ke wajah Anda semuanya, ya Anda sekarang kan lagi booming itu film-film Korea, itu bisa bercahaya seperti itu. Itu adalah aplikasi. Nah, sementara ini karena Indonesia belum ada yang namanya ahli-ahli nanoteknologi, itu semuanya impor dari Korea. Saya pernah ke Jakarta, ya. Kemudian saya bertemu dengan rekan saya di suatu plant manager di Jakarta, perusahaan asing. Kemudian saya diajak jalan-jalan ke mall yang di Jakarta gitu. Saya lihat di mallnya itu antri gitu ya, anak-anak muda antri sampai berjajar gitu sebelum pandemi itu. Saya tanya, itu ngapain itu? Itu adalah antri produk-produk kosmetik dari Korea. Bayangkan, terus kemudian saya diskusikan gitu. Akhirnya bapak tersebut itu kemudian ke Korea. Jadi dia itu akhirnya ya import bahannya. Di sini tinggal mengemas dan mendistribusikan. Jadi itu adalah
keadaan kita saat ini. Ya, belum nanti Mas Tata, ya Pak Tata itu akan menjelaskan yang lainnya. Banyak sekali sekarang teknik-teknik nano. Jadi pemahaman virus itu sangat kecil sekali. Ya, minus 10 pangkat min 9 ya Mas Tata. Ya, itu sangat-sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti saya sampaikan kemarin. Nah, kalau kita tidak memahami sifat-sifat dari nano, ya itu akan susah untuk bisa mengendalikan ini. Ya, itu nanti yang lainnya silahkan Mas Tata ya, Mas Tata, Pak Tata, itu Siap, nanti Prof. dijelaskan lebih detail. Jadi yang saya pahami, saya sebagai konsultan di industri farmasi, itu adalah hal yang terjadi. Jadi saya selalu juga mendorong dan memotivasi mahasiswa-mahasiswa farmasi untuk bisa menguasai bidang lainnya. Nah, Anda harus berkolaborasi di sana. Ya, ini nano itu sangat-sangat diperlukan. Kebetulan juga teman saya itu adalah ketua masyarakat nano di Indonesia, ya, itu ada Pak Nurul, kemudian istrinya itu teman saya SMA juga. Itu sudah membuat suatu produk untuk dari madu dan dari jintan hitam di sistem nano, dan itu memberikan efek yang baik dalam penanggulangan COVID-19 ini. Ya, jadi sangat besar sekali. Memang kita tidak profesi, itu yang perlu ditekankan. Kita bukan profesi dokter, bukan profesi apoteker, bukan profesi dokter hewan, tetapi bahwa kita sarjana ini bisa kemana-mana. Apalagi ditunjang dengan kolaborasi keilmuannya. Pak Tata ini, ya, ini juga berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu ditunjukkan. Yang pertama dari sistem pendidikan, kurikulum. Ya, kurikulum di masing-masing prodi itu ada TE, ya dapat kemarin ya pemrograman dasar pakai Python. Itu tidak akan didapatkan oleh TE di universitas lain, ya. Kemudian juga ditunjukkan pendidikan, kemudian penelitian. Pak Tata ini penelitiannya dengan TI, ya, dari nano dengan TI, nano mungkin dengan nanti robotika, ya, itu bisa terjadi di sana. Ini yang ikut narasumber kemarin yang ikut risetnya Pak Prisma. Kemudian Kombo itu bukan orang-orang robotika saja, tetapi ada robotika, kemudian ada yang dari TE gitu ya, termasuk Pak Prisma itu bagaimana dia mendesain Isana, ya, Arta, itu kan kolaborasi dari ke-5 program studi itu. Ya, saya kira itu ini waktu saya. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, semoga ini bisa Anda pahami. Memang kita program studi yang baru, Pak Jokowi selalu menyampaikan, dan ini alhamdulillah sudah diterjemahkan oleh Pak Menteri Nadiem. Ya, perlu saya sampaikan gini, saya ada beberapa hal waktu saya mencalonkan rektor. Kenapa saya mencalonkan rektor pada saat itu? Saya melihat waktu itu ketidakefisienan. Ya, kita kan punya program di Banyuwangi. Kenapa sih kita hanya mengajar 1-2 SKS harus ke Banyuwangi? Waktu perjalanannya sangat lama, biayanya sangat besar. Kenapa tidak melakukan Zoom? Ternyata itu terjadi saat ini. Itu sudah saya sampaikan waktu saya presentasi di depan masyarakat, uji masyarakat kampus pada saat direktor, termasuk Merdeka Belajar. Anda bisa telusuri jejak digital saya. Sebelum Pak Nadiem itu menyampaikan yang namanya Merdeka Belajar, itu sudah saya presentasikan di depan uji masyarakat kampus dan Senat Universitas Airlangga bahwa UNER itu harus berubah dengan, istilahnya waktu itu saya bukan Merdeka Belajar, tetapi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk menimba atau mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya, supaya pengetahuan yang lebih komprehensif itu menambah wawasan, sehingga pada saat kita terjun di masyarakat, dampaknya akan sangat terasa daripada sistem pembelajaran yang terdahulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ke panitia semuanya. Ini semuanya adalah kegiatan yang sangat hebat,
ya sangat menginspirasi kita semuanya, ya termasuk saya sendiri, dan saya mengucapkan terima kasih panitia, kemudian tenaga kependidikan, ya para dosen-dosen gitu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal jariah ya, kayak sepertinya itu kemarin dari narasumber ya, dari Atom itu gitu, amal jariah yang itu bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dwi Setiawan. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Prof. Dwi Setiawan dan juga berakhirnya sesi pengisian tembok harapan tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga semua harapan-harapan yang telah dituliskan oleh mahasiswa baru dapat terwujud dan sudah kita aminkan bersama-sama. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, kami ingatkan kembali untuk seluruh mahasiswa baru agar mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian tidak lupa pula di jam 12 siang nanti akan ada acara dari Amerta. Jadi silakan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat terlebih dahulu. Kami juga ingatkan kepada seluruh mahasiswa baru bahwa nanti malam akan ada awarding night yang akan dilaksanakan via live YouTube dan juga live IG. Dan untuk di IG kalian bisa lihat di @karsa_ftmm. Kita jargon dulu mungkin yuk Kak, sebelum boleh. Kita berdiri yuk biar semangat. Ayo teman-teman, kita unmute semuanya yuk, kita jargon bareng-bareng sama panitia mungkin supaya rame sekalian yuk. Teman-teman semuanya boleh di-unmute. Mas operator bisa minta tolong itu view-nya dijadiin galeri biar bisa ngelihat. Pos dulu berbet. Jadi kita bareng-bareng, kita jargon bareng-bareng teman-teman. Ya, yuk kita itu di-unmute yuk, siapa yang dari Alfred Nobel kelompoknya tuh. Oke, kita unmute bareng-bareng. Oke, aku yang mimpin FTM, kamu yang Karsa FTM. Oke. Semuanya udah unmute. Oke. Ada yang berani? Aku bilang FTM. FTM beraksi dengan kolaborasi. Sekali lagi Kak. 1, 2, 3. FTM Beraksi dengan kolaborasi. Kalau saya bilang Karsa FTM 2021 kolaborasi teknologi dan inovasi. Begitu Santoso. Karsa FTM 2021 kolaborasi teknologi dan inovasi. Karsa FTM 2021 kolaborasi teknologi dan inovasi. Dari kami, saya Najma Takia Alia bersama rekan saya Akil First selaku MC mewakili seluruh panitia yang sudah bertugas meminta maaf atas kesalahan dan juga kekurangan selama memandu jalannya acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat pagi semua. Keren. Generasi pembaharu dunia, generasi intelek, inovatif dan modern, bekerja sama membangun pilar teknologi negeri, berdiri gagah di hijaunya kota, biru perak ungu, belajar di sana, di gedung kuliah bersama. Tangguh dalam iman, tunggu dalam pengembangan ilmu, setia mengabdi pada bangsa dengan berasaskan Pancasila. Sehari-hari sintaks error sudah lazim ketemui, manufaktur ekonomi produksi
deadline yang tak kunjung selesai. Ku terjatuh dalam kutub kompleks dengan kekuatan alam raya membangkitkan pijar masa depan. Maju bersama dan kuatkan tekad, menembus awan untuk meraih bintang. Marilah maju bersama kami, bergerak berkolaborasi, mengembangkan teknologi untuk kemajuan Indonesia dan kejayaan kampus kita, Universitas Airlangga, dan kejayaan kampus kita.